sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya memang masih semua oknum lah di Jakarta ya begitu. Kita bertahap aja. Tapi gimana Pak solusi konkretnya? Apanya kan mereka belum masih terus ada balik gitu. Tanah Abang semua sama. Makanya saya bilang jujur. Kalau mau bangun Jakarta, nyelesain Jakarta, lebih gampang jadi presiden daripada jadi gubernur. Itu aja kalimatnya. Pak, Makanya persoalan saya katakan, kami tidak ada kewajiban yang tempat untuk Anda kalau Anda terus datang. Tapi dari luar kota. Kalau kayak begitu, konsep Anda seperti itu, ya mari kita sekarang dagang saja di Bundaran HI, saya bilang. Lalu Anda memaksa semua orang yang punya Grand Indonesia menjadikan tempat buat kita. Begitu Anda sudah sediakan buat mereka, datang lagi nggak yang datang? Datang lagi. Itu IRTI itu disediakan beberapa ratus kita rapikan. Itu dalam rangka memindahkan PKL. Tapi waktu memindahkan PKL, saya nggak bisa memaksa Anda datang lagi, lalu saya siapin tempat lagi. Kalau siapin tempat lagi, ya kapan bisa selesai masalahnya? nah sekarang ini kan mereka tetap melawan, kemudian juga pindah. Ya kita kan lawan juga secara hukum. Karena ini dasar hukum. Pembeli itu kan, kalau membeli itu kan akan dikenakan denda itu ya Pak ya? Ya udah, mau nggak mau. Kita kan stop Anda. Ya itu yang kita lakukan. Ini hukum dagang, jual beli ini. Kalau yang beli tidak ada yang jual. Kalau yang beli terus ada, yang penjual akan datang lebih banyak. Datang lebih banyak untuk tempat lagi. Mau dari tempat dari mana? Hukumannya apa Pak kalau untuk pembeli? Ya kita sesuai sanksi. Ibu Mira, putih dari saya. Pak tenang Bapak. Iya. Ibu Yanti dan Pak dan Bapak Boni BPKP-nya. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Ibu Mirawati Sujono, yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta Bapak Boniana, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para peserta sosialisasi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara sosialisasi kebijakan inovasi pelayan publik pada hari ini Selasa 22 April 2014. Dan acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Ibu. Penyayang, pemilik setiap pujian dan sanjungan, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi duha yang indah ini, kami dapat hadir dalam acara sosialisasi kebijakan inovasi pelayanan publik. Kiranya dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini,
limpahan nikmat, karunia serta ridhamu senantiasa menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. DKI Jakarta sekaligus membuka acara sosialisasi kebijakan inovasi pelayanan publik secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Mirawati Sujono, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Indonesia, yang kebetulan ternyata yang teman ibu saya dan teman keluarga ibu saya. Ngomong-ngomong menurut kau, yang saya hormati Kepala Program BPKP DKI, Pak Bonianan, beliau sering kontak sama saya, ada BlackBerry kontak dengan para wali kota yang hadir, bupati, pejabat pemprov, camat, lurah, hadirin undangan, ada ibu saya lupa tuh sebelah Ibu Mirawati, ibu apa nih? BNP ya. Selamat datang semua, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita menyambut baik ada sosialisasi kebijakan inovasi pelayanan publik ini. Tentu saya perlu jelaskan sedikit. Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang Nomor 32 ya, tahun 2009 itu, banyak sekali orang tidak mengerti tentang substansi dari undang-undang ini. Itu yang terjadi di kita, atau yang terjadi di wali kota, di camat maupun di lurah. Tiba-tiba Pak Camat, Pak Lurah atau Camat Bu Lurah yang kepala pemerintahan tiba-tiba menjadi unit kerja. Sedangkan kita masih punya kasudin. Nah, misalnya contoh yang paling sederhana, ketika mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lulusan dari IPDN sekarang sudah berubah kurikulumnya. Jadi kita masih berpikir seperti itu. Nah, coba kita lihat ketika kami melaksanakan seleksi promosi terbuka, orang menganggap kami melanggar undang-undang kan? Sebetulnya tidak. Kenapa? Kalian menghina IPDN. Kalau itu lulusan IPDN mau ditaruh di mana? Pamong mau taruh kemana? Sedangkan kita sudah berorientasi dengan Undang-Undang 32. Ini bicara unit kerja pelayanan publik. Kami sedang mencari manajer-manajer untuk menjadi pelayan publik sebetulnya. Jadi tidak ada penghinaan kepada aparatur atau pamong. Yang jadi penghinaan justru pamong yang tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang 32 ini. Jadi kita terjadi berantem itu karena ada beberapa birokrat tidak mengerti tentang kepamongan ini. Jadi lurah camat seolah-olah masa seorang perawat atau seorang dokter menjadi camat katanya. Ya tidak boleh dong katanya, ini menghina IPDN. Kita mesti PTUM kan ini. Nggak tahu Pak Sekolah juga sama. Nah itu berarti tidak mengerti dengan konsep. Nah, kalau bicara tentang inovatif bagaimana? Kita lihat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Kebetulan saya terlibat dalam pembuatannya sampai ke tim perumusnya saya ikut. Itu semangatnya itu adalah berbicara fungsional. Ini nanti Bapak Ibu tidak lagi PNS ini berbicara untuk dapat posisi struktur, bukan. Kita akan mulai memperbaiki TKD. Bagaimana Bapak Ibu akan ditempatkan di tempat PTSP. Nah PTSP kita juga ada kesalahan. Waktu saya jadi bupati, Mendagri membuat edaran harus membuat gedung baru. Sedangkan konsep saya sebetulnya kalau kita bicara tentang Undang-Undang Otonomi Daerah, harusnya semua kantor lurah camat yang ada di lingkungan pemerintahan kita itu adalah kantor PTSP. Lalu kenapa tidak bisa? Karena kita berpikiran PTSP itu mindahkan seluruh orang SKPD ke dalam satu lokasi. Fisik orangnya kita pindahkan. Itu artinya Bapak Ibu tidak mengerti efisiensi teknologi. Untuk apa setiap PTSP harus ada orang yang berkepentingan duduk di situ? Dia bisa tetap duduk di kantornya, tapi hubungannya online dengan teknologi.
Yang penting bagi masyarakat ini diurus. Nah, konsep ini yang membuat kita jadi, kalau kantor lurah dijadikan kantor PTSP, kurang gede Pak kantor lurah kami katanya. Karena dia berpikir mau naruh orang begitu banyak. Nanti dikatakan, minta lagi ke Menpan, formasi kami kurang pegawai. Boleh nggak kami menarik yang honorer? Padahal kalau kita bicara pelayanan publik, coba lihat bank kecil. Bank kecil itu 5 orang satu kantor, selesai. Kalau kita tidak bisa, dan kita juga lupa, tiap daerah tidak sama. Pelimpahan unit kerja ini dianggap semua lurah camat sama. Itu yang terjadi kalau PTSP semua seperti itu. Bisa jadi seorang petugas sepanjang tahun hanya ngurus 1 berkas. Ke daerah itu tidak ada, tapi ada petugas yang sama berantakan. Sekarang ambil contoh sederhana di kantor lurah. Pusing Pak Lurah Bu Lurah ketika orang capil tidak ada. Dia dipanggil rapat sudin. Masyarakat berpikir ini gendeng ini. Lurahnya ada, pegawai lain begitu banyak, tapi disuruh ngurusin urusan akte, mohon maaf orangnya tidak ada. Masyarakat kita tidak mengerti bahwa ini. Kenapa? Salah nggak masyarakat? Masyarakat tidak salah, yang salah kita. Kita yang tidak mengerti substansi Undang-Undang 32. Kita tidak mengerti bahwa kita ini sudah jadi unit kerja. Nah kalau begitu bagaimana cara mengatasinya? Sederhana. Camat lurah itu tidak perlu ada lagi sebetulnya di Republik Indonesia ini. Kita jadi bicara manajer pelayanan. Tapi kepamongan kita pakai jengkol-jengkol itu masih ada tetap gitu loh. Makanya saya juga nggak setuju diganti bajunya. Kalau diganti bajunya nggak ada lagi camat lurah. Semua adalah kepala PTSP. Semua adalah unit kerja. Tapi karena kita masih mau memakai camat lurah, harusnya kita berpikiran camat lurah adalah kepala PTSP. Berfungsi sebagai kepala PTSP. Nah ini butuh di dalam acara hari ini kebijakan pelayanan publik dari inovasinya ini harus kita duduk bicarakan. Kita ambil contoh tahun depan 2015 Januari kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Apa yang akan terjadi? Di situ bukannya persaingan sumber daya manusia, tapi persaingan tentang pelayanan publik. Kita bayangkan Manila, kalau kita bayangkan Singapura, Kuala Lumpur, udahlah terlalu jauh kita. Kita bicara Manila City. Kota Manila ini hanya ditangani 17.000 PNS. Kita dengan Satgas, dengan PHR segala macam, saya kira bisa 90.000 kita sebetulnya. Ini bagaimana Bapak Ibu bisa dapatkan gaji yang baik? Nah ini yang mau kita ubah. Saya kemarin di Rapim bicara sangat jelas dengan Pak Gubernur. Kami sudah 1,5 tahun di sini, jadi kami sudah bisa tahu. Kami yakin PNS di DKI ini lebih dari 50-60% saya katakan itu mau baik. Yang tidak mau baik paling 10%, 20%. Mungkin yang tidak kerja 40% dengan sistem yang ada sekarang. Kita ajak berantem aja sekarang kepala tanggung. Karena saya hitung yakin yang ikut kami lebih banyak sekarang, sudah 1,5 tahun. Jadi kita akan membuat satu terobosan pemotongan yang keras. Kita akan tes ulang. Nanti semua kantor lurah camat adalah PTSP. Kalau dulu kan kita hanya bilang seperti bank. Dia bukan cuma konternya seperti bank, tapi pelayanannya seperti bank. Jadi 1 orang 2 orang yang bekerja sama dengan baik. Nah ini akan kita lakukan. Mudah-mudahan Juni kita akan melakukan pelantikan PTSP. Lalu unit-unit kerja pelimpahan wewenang kepada lurah camat akan kita perkuat. Lalu bagaimana soal alat kerja? Alat kerja tetap minjem sama dinasnya. Tapi hak wewenang itu ada di lurah camat. Karena Anda lurah camat menjadi semacam manajer-manajer perumahan yang menangani semua urusan. Kalau hari ini pusing, lurah pun mesti nyokok sama si sopir truk sampah untuk buang sampah wilayahnya. Kalau nggak ikut gitu. Tapi itu yang terjadi di kita. Sebagai Satpol PP juga sama. Jadi ini masalah. Karena tidak mengerti satu pihak seperti ini. Karena unit kerja ini harus kita rubah. Kan nggak mungkin saya buang camat dan lurah. Pertentangannya kan luar biasa. Kita punya harga bangga dong jadi lurah camat, jadi bupati wali kota.
Nah ini tentu Bapak Ibu yang belum mengerti substansi Undang-Undang 32 ini dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentu akan sedikit menganggap kami sewenang-wenang. Sebenarnya kami tidak sewenang-wenang. Saya sudah tagline kami sangat jelas, kami hanya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Nah kalau ada orang salah paham dengan kami, tidak pilih kami pun kami rela. Itu yang kami lakukan. Nah saya sudah tegaskan kepada teman-teman, selama kami ada di sini, kami akan taat kepada konstitusi. Kami tidak peduli Anda tidak pilih kami kembali, karena kami sangat jelas. Kami melaksanakan konstitusi, apapun resikonya, karena kami pejabat publik, pejabat politik. Nah sekali lagi saya sangat berharap Bapak Ibu harus mengerti, tahun depan kita akan menghadapi AFTA, pelayanan publik tidak ada toleransi. 2025 kita akan menerima hadiah dari Tuhan yang namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja lebih banyak daripada angkatan yang tidak kerja. Nah kalau 10 tahun dari tahun depan tidak kita siapkan dengan baik, 2025 yang kita punya bukan bonus, tapi kutukan demografi. Angkatan kerja begitu banyak, SDM-nya payah, dan kita akan ditelan dari bangsa lain. Nah kalau kita bisa menerima ini sebagai bonus, sebagai berkat bukan kutukan, maka 2035 kita akan menjadi sebuah negara papan atas. Inilah Indonesia. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai pamong di sini ini sangat berat tanggung jawab dunia akhirat. Kenapa saya masih singgung ini? Saya bukan kasih tausiah, karena kita selalu tiap kali mau acara ada doanya gitu. Kalau kita dengerin doanya kan, itu kan mengingatkan kita. Kita bukan tanggung jawab cuma sekedar gaji. Ini tanggung jawab bangsa dan negara. Kita harus berbicara tentang bonus demografi. Jadi siapapun yang menantang ini, kami akan lawan. Kami tidak peduli. Nah, saya sudah dalam rapim ditegaskan, dan kemarin saya bersyukur ketemu dengan orang-orang dari MIPI, Ketua Hariannya Pak Andi Ramses, Ketua Umumnya Pak Fauji Bowo, mantan gubernur kita di sini. Tadi saya mulai ragu, saya nggak apa-apa ketemu aja, saya mau tahu pandangan mereka. Nah saya sangat bersyukur, tentunya pandangan beliau ini sama dengan pandangan saya tentang reformasi dan pelayanan publik ini. Maka saya langsung minta Biro Tapem, Aspem untuk kerjasama dengan MIPI. Tadi saya sudah rapat dengan BKD dan Diklat untuk menyiapkan ini, supaya kita kalau bisa Juni sudah memiliki PTSP di seluruh kelurahan dan kecamatan, dan sudah ditempatkan orang seperti bank. Nah cara kerja seperti apa? Anggap dulu sebagai calo, sebagai broker. Jadi Anda urusan apapun terima saja, urus ke SKPD, tinggal telepon, tinggal email, tinggal masuk ke websitenya. Kalau berhasil Anda dapat TKD, tidak berhasil asal melaporkan keberengsekan SKPD mengurus surat, dapat TKD juga Anda. Nanti kita copot gitu SKPD yang menghalangi, yang menghambat. Jadi Jakarta akan membuat satu loncatan kodok, bukan PTSP mindahkan orang-orang SKPD ke PTSP. Itu di kampung saya sama kampung Pak Gubernur seperti itu, supaya orang tidak bolak-balik ke banyak kantor, orang-orang kantor kita taruh di PTSP. Itu yang kita bikin sekarang kan, yang Mendagri mesti bikin gedung PTSP segala macam. Itu salah. Yang mau kita lakukan, kita mau manfaatkan seluruh kantor yang ada di DKI menjadi kantor PTSP, tanpa menempatkan orang-orang di semua PTSP yang mengerti, tapi dia dihubungkan dengan sistem online. Ini yang mau kita bangun, sehingga DKI nanti total kita bisa punya 520 lebih cabang. Kalau bank punya 520 lebih kantor cabang di sebuah provinsi, itu bank papan atas. Jadi DKI akan siap menyongsong perdagangan bebas Asia Tenggara maupun masyarakat ekonomi Asia Tenggara dengan sistem seperti ini. Dan DKI SDM infrastruktur sangat siap. Nah, sekali lagi saya berharap acara ini bisa membuat Bapak Ibu lebih inovatif, dan dengan mengucap rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi kebijakan inovasi pelayanan publik ini secara resmi saya nyatakan saya buka.
mohon berkenan untuk Bapak Wagub untuk tetap berada di tempat. Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata yang pertama dari Deputi Bidang Pelayanan Publik ke Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke Deputi Bidang Pelayanan Publik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan sosialisasi kebijakan inovasi pelayanan publik pada pagi hari ini, dan acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi. Padahal konsepnya itu pelayanan publik itu mereka udah seperti manajer-manajer di perumahan. Nah ini harus ada rumah, sehingga dia lurah camat bisa ngawasin taman, ngawasin yang lain. Sekarang tidak, hanya kasih semua kepala-seksi, dan ininya dipegang dari sudin. Lurah camat bingung, buang sampah saja mesti nyogok oknum sopir kok. Bagaimana dia mau bersih? Dia nggak punya kekuasaan. Maka ini mesti dirubah, Satpol PP dipegang provinsi. Jadi dia nggak bisa mengendalikan orang. Nah ini yang mau kita ubah. Makanya saya bilang dalam 2-3 bulan ini, setelah 1,5 tahun saya pelajari sama Pak Gubernur, PNSDK ini lebih dari 60% ini, saya kira sampai 80% yang mau nurut nanti kita. Nah kalau dia mau nurut, kenapa kita takut? Kita bikin aja, kita tantang aja. Yang mau ikut kami melakukan reformasi besar-besaran ini, silakan ikut, yang tidak mau ikut silakan keluar. Oh itu pasti, itu standar. Kita juga kerjasama dengan swasta. Sama kayak Banteng kan, lapangan Banteng kan menyeramkan juga. Kita tawarkan hotel Borobudur untuk dikerjain supaya bisa 24 jam. Nah bulan Juni itu kita mau hasil tes ini, mereka kita akan tempatkan seluruh kantor lurah itu adalah PTSP. Kantor lurah camat adalah pelayanan terpadu satu pintu. Saya kira Juni bisa. Jadi saya udah kejar pasti untuk bisa kerja. SDM-nya gimana? Ya sistemnya bisa manual dulu. Pokoknya ini kan memotong jalur calo. Jalan kan di DKI kan baik calo nih urusan surat ini. Jadi kita bentuk pasukan calo tanda kutip deh. Bersama dengan Coca-Cola, ada taman aktif, ada taman sport, macam-macam. Jadi kita lebih baik tawarkan kepada swasta untuk melakukan pembuatan taman-taman ini supaya lebih baik. Ya harus didenda, harus ditilang, harus disuruh bayar supaya ada kapok. Seperti itu, maksimal ya 20 juta. Ukur-ukur aja, kalau didenda 500 ribu kan kamu bonyok. Ini udah mulai berlaku, sosialisasi, tes dulu, tapi kan orang masih bandel kan, masih anggap bohong, nggak apa-apa. Nanti ada 1-2 dikenain baru teriak-teriak kan.